teman-teman semua, untuk usaha penetasan skala rumah tangga, sebenarnya berapa sih indukan yang harus dimiliki minimal, dan juga berapa mesin tetes yang dibutuhkan sehingga produksinya bisa kontinu, namun kerjanya ringan, tidak mengganggu aktivitas keseharian teman-teman, namun bisa menambah pendapatan atau income harian teman-teman semuanya. Akan kita bahas semuanya di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Damas My Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Alhamdulillah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang senantiasa setia ya mengikuti channel ini dari awal hingga saat ini, hingga channel ini berkembang. Saya doakan usaha teman-teman tambah lancar, tambah besar, dan tambah berlimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Baik teman-teman, hari ini ya kita akan membahas terkait bagaimana kita membangun usaha penetasan dari skala rumah tangga ya, dari dengan modal minim yang itu tidak bisa yang tidak mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari teman-teman semuanya, kerjanya ringan namun dapat menambah pendapatan bulanan untuk rumah tangga teman-teman semuanya ya. Baik, kita akan membahas dari indukannya dulu. Berapa sih minimal indukan yang harus dimiliki agar usaha penetasan kita bisa running, ya, bisa continue setiap 5 hari sekali ataupun secara periodik bisa menghasilkan DOD untuk dijual. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita bahas. Baik teman-teman. Jadi kalau ditanya berapa minimal indukan yang harus kita miliki agar usaha kita penetasan nih, yang kita mulai dari kecil ini bisa continue terus berjalan, saya sarankan teman-teman harus memiliki minimal 30 ekor indukan. Ya, 30 ekor ini betina ya. Berarti kalau ditambah pejantannya 1:5, berarti untuk pejantannya 6 ekor. 30 betina indukan dan juga 6 ekor pejantan. Insya Allah ini bisa continue nantinya ya. Namun saya kasih tahu ya, kita informasikan di awal karena ini judulnya adalah skala rumah tangga, maka untuk tenaga kerjanya ya harus dilakukan oleh teman-teman sendiri ya. Jadi mesti ada yang bertanya nanti, loh itu biaya tenaga kerja nggak dimasukkan mas dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya komen-komen di video kita sebelumnya itu. Untuk skala rumah tangga ya lebih baik dikelola oleh teman-teman sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga kerjanya. Nah, jadi begini teman-teman, dari 30 ekor indukan tadi itu rata-rata produksi telurnya kalau pengalaman kami di sini itu sekitar 70%. Berarti kalau 30 indukan perharinya normalnya itu sekitar 21 butir telur yang dihasilkan dari 30 ekor indukan itu. Maka dari situ itu bisa kita kumpulkan selama 5 hari, karena saran saya lebih baik dikumpulkan 5 hari ya maksimal, telur itu dikumpulkan selama 5 hari. Kalau bisa jangan lebih daripada itu karena nanti akan mempengaruhi daya tetasnya. Yang paling optimal saya rasa 5 hari itu. Berarti 21 dikali 5 terkumpullah telur
itu sekitar 105 butir per 5 hari sekali. Maka dari situ teman-teman bisa menentukan ini kapasitas mesin tetes yang akan kita buat dan juga berapa jumlahnya. Nah, dari situlah pentingnya kita proyeksi usaha kita meskipun masih merintis ini ya, itu sangat penting sekali untuk kebutuhan modal kita berapa dan potensi pendapatan kita berapa. Dari 105 butir telur yang kita hasilkan 5 hari, maka tentunya kita membutuhkan satu mesin tetes kapasitas sekitar 105 butir atau 100 butir lah ya. Maka itu teman-teman bisa buat nanti di rumah, sangat mudah sekali. Sudah kita buatkan videonya khusus untuk mesin tetes, baik yang itu rak geser, yang full otomatis maupun yang manual. Kalau untuk skala rumah tangga saya sarankan teman-teman buat yang manual saja ya. Yang pakai itu ya teman-teman, pakai bohlam lampu ya. Nanti tinggal dikasih termostat dan dibuatkan boxnya dari triplek ataupun multiplek yang lain atau bahan-bahan yang lainnya gitu ya. Itu sangat murah sekali, teman-teman bisa membuatnya sendiri, bisa dilihat bagaimana cara membuatnya di video kita. Nah, dari itu berarti kita membutuhkan selama 1 bulan, kita butuh sekitar 6 mesin tetes dengan kapasitas 100 butir. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan, jadi ini udah rutin ya, misalnya kita punya 30 ekor, rutin tiap hari 70%, maka 5 hari sekali kita masukkan ya 100 butir itu dimasukkan ke mesin tetes. Biasanya rata-rata daya tetasnya itu sekitar 70% juga ya. Jadi dari 100 butir, 105 butir itu tadi 70%-nya sekitar 70 sampai 75 ekor lah ya. Itu daya tetasnya atau potensi produksi DOD yang akan teman-teman dapatkan dari indukan 30 ekor itu. Berarti berapa tadi? 70 sampai 75 ekor. Bagaimana harganya? Harganya sangat fluktuatif sekali. Kalau sekarang ya kabar terkini nih dunia bebek ya masih dalam kegelapan ini ya. Tapi saya sangat yakin bagaimana apa yang dikatakan Ibu kita Kartini itu, habis gelap terbitlah terang, itu pasti akan terjadi. Ya, maka itulah di dunia perunggasan itu sesuatu yang wajar. Kadang itu harga puncak dan kadang itu harga amblek. Nah, kalau saya pengalaman pribadi, harga terendah itu DOD sekitar 7.000. Kalau paling mahal saya bisa jual itu maksimal 9.000 lah. Mungkin di luar sana ada yang lebih mahal ataupun ada yang lebih murah. Nanti tergantung wilayah teman-teman semuanya. Maka dari 70 ekor tadi, maka kita bisa hitung itu proyeksi pendapatan kita 5 hari sekali hingga 1 bulan ya. Kalau 1 bulan berarti kan 70 ekor kan itu per 5 hari. Kalikan berapa ya? Kalikan 6 ya berarti. Karena periodik kita 5 hari itu, maka didapatlah DOD sekitar 70 kali 6, 420 ekor. Itu per bulannya. Kalikan 7.000, maka teman-teman dapat mendapatkan penghasilan sekitar, ini yang paling murah ya. Berapa tadi? 2.940.000. Nah, itu potong Mas ya. Maka kalau harga terendah 7.000, teman-teman minimal akan mendapatkan income atau omset sekitar 2.940.000 dengan 30 ekor indukan. Bagaimana modalnya Mas ya? Ini yang termurah tadi ya. Sebelum kita bahas modal pakan dan lain sebagainya, kalau harga tertinggi berapa? Ya tinggal kalikan saja 420 ekor ya dikalikan 9.000. Nah, itu ketemu 3 juta ya. Ini nanti dihitung ulang, 3.780.000. Modalnya berapa? Nah, ini modal yang kasar aja ya. Nanti detailnya kita buatkan video sendiri bagi teman-teman yang benar-benar berminat untuk melihara indukan. Berapa modal kandang dan sebagainya, kita buatkan video yang lebih detail lagi. Modal kasarnya sekitar kalau per bulannya itu sekitar 1.750.000-an lah ya. Yang 30 ekor tadi kita sudah reng-reng tadi ya sebelum buat video ini. Jadi pendapatan kita, keuntungan kita per bulannya dengan 30 ekor indukan itu berkisar antara 1 juta sampai 2 juta per bulan. Kan lumayan gitu ya. Jadi pekerjaan kita masih bisa jalan, kita bisa aktivitas sehari-hari yang itu kebutuhan pokok kita bisa tercukupi. Ada tambahan pendapatan dari budidaya indukan ataupun usaha penetasan yang kita rintis
dari kecil ini tadi ya, dengan 30 ekor indukan saja. Maka ada tambahan pendapatan sekitar itu. Namun perlu diingat teman-teman semuanya, reng-rengan yang kita buat tadi itu adalah usaha yang sudah berjalan ya, sudah continue, sudah muter usahanya, cash flow-nya sudah jalan. Yang perlu teman-teman catat bahwa untuk memulai usaha tadi ketika bulan pertama jangan berharap langsung untung, nggak mungkin, karena kita masih punya tanggungan biaya investasi ya, berupa apa? Kandang misalnya, indukan itu kan biaya investasi juga, mesin tetas biaya investasi. Nggak mungkin bulan pertama usaha langsung untung kan itu. Nggak mungkin, sehingga perlu digarisbawahi untuk biaya investasi dan lain sebagainya itu perlu dipersiapkan dari awal agar ketika mulai usaha sudah siap segala sarana prasarana, sehingga nanti berjalan berapa bulan, mungkin target sekitar 4-5 bulan balik modal, dan dari situlah keuntungan akan bisa didapatkan. Biaya investasi kembali, baru keuntungan bersih yang teman-teman nanti bisa nikmati. Kalau sudah running semuanya, sudah berjalan, kita sudah paham ilmunya, sudah paham pemasarannya, saatnya kita untuk menambah kapasitas dari produksi kita. Dari situlah teman-teman nanti bisa scale up bisnisnya penetasan ini, ditambah kapasitasnya, termasuk kita menggaji karyawan, itu juga harus diproyeksikan juga. Kalau saran saya ya minimal kalau sudah punya 300 lah ya, 300 indukan, barulah kita berani untuk menggaji karyawan. Karena dari 300 indukan itu insya Allah keuntungannya cukup dan lumayan ketika kita menggaji karyawan. Nah, dari situ teman-teman bisa setting bisnis penetasan ini autopilot ini ya. Jadi teman-teman mau main kemana, silaturahmi ke peternak manapun, lebih leluasa waktunya. Oke, begitu dulu teman-teman ya pembahasan kita terkait bagaimana memulai usaha penetasan skala rumah tangga dengan modal minim ya. Kemudian kerjanya ringan, tidak mengganggu aktivitas pekerjaan teman-teman, dan juga hasilnya lumayan. Nah, kalau nanti kita bisa diskusi, ditulis di kolom komentar maupun masuk ke grup WA kita, The Mas W Channel. Semoga semakin banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Maka dari itu jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Share konten ini sebanyak mungkin agar lebih banyak kebermanfaatan yang akan didapatkan. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas W Channel.